Pak, sudah berapa tahun jadi peternak ini, menyesal nggak Pak untuk memutuskan untuk jadi peternak Pak? Ya alhamdulillah, saya dulunya dari pedagang asongan, sekarang istilahnya alhamdulillah untuk aset saya itu udah di atas 2M. Dari pedagang asongan. Jumpa lagi di Ibob, Sony. Sarjana Peternakan. Ya. Kita sekarang ngobrol bersama dengan juragan perbatasan Benar. antara Subang dan Indramayu. Indramayu ya Pak. Kalau ke Indramayu itu rada-rada gimana gitu Pak, kata Rizky Pak. Iya. Kalau visit ke Indramayu. Dia tadi begitu masuk Indramayu banyak-banyak berdoa dia. Lihat kiri kanan. Aduh. Tapi kerja Ki. menarik, Indramayu ini menghasilkan beras juga ya kan, hasil-hasil alamnya gitu sangat banyak sekali ya. Kalau kita terus ke sana, ke Kuningan, Balongan Bob, itu tempat produksi minyak ya Pak. Iya. Tapi sekarang kita ngobrolnya sama Juragan Puyuh, sebenarnya kenalnya Pak Juragan Rudi Puyuh, tapi Indramayu. kita Rudi bahas Puyuh topiknya Indramayu. tentang bebek ya Bob. Iya, tapi bahas topiknya tentang bebek. Ini kalau teman-teman yang udah sering melihat-lihat referensi peternakan bebek atau puyuh, pasti keluarnya Munculnya beliau. Pak Rudi. RudiPuyuhIndramayu.com. Trafficnya lumayan juga, gitu, Lumayan ya, traffic Bob? websitenya. Bagaimana awalnya? Apakah memang sudah turun-temurun menjadi peternak atau gimana? Iya, jadi pas mulai peternak itu awalnya waktu itu tahun 2004 2005 kan saya mulai waktu itu sebagai pedagang asongan Asongan keliling Pak. keliling. Asongan kalau musim orang hajatan di desa-desa. Nah kalau pas nggak ada musim hajatan lah itu dagangnya di sekolah-sekolah. Jadi SD, seperti mainan anak-anak Iya. atau apa Pak? Enggak, itu telur puyuh, sosis seperti itu. Iya. Nah, Ya, karena yang digoreng kecil-kecil iya gitu ya? seperti itu. Nah karena istilahnya bahan bakunya salah satunya telur puyuh, waktu itu telur puyuh di pasaran agak langka. Nah Gitu. terus pas saat itu saya main-main, nah ketemulah peternak puyuh. Akhirnya saya coba ternak sendiri, dikembangkan sendiri. Nah asalnya beternak dari puyuh dulu. Untuk memenuhi kebutuhan jualan sendiri, puyuh sendiri gitu Iya ya. seperti itu. Berarti awalnya mulai coba-coba dulu ya Pak ya? Ya nggak coba-coba karena emang kebutuhan Ya, Iya. untuk kebutuhan sendiri ya. Iya. Iya. Jadi berkembangnya itu dari puyuh, alhamdulillah lah. Awalnya Puluhan juta. Pak memutuskan beternak puyuh berapa ekor dulu Pak? Waktu awal 500. 500. Iya. Dan berjalan perkembangan bertumbuh terus Pak, Bertumbuh nambah-nambah terus sampai maksimal itu 30 ribuan. Jadi Nah, awalnya ketika memutuskan tadinya asongan, asongan. langsung beternak puyuh. Apa yang memutuskan Bapak memberhentikan asongan? Iya ya karena waktu itu kan seiring waktu adanya medsos, waktu dulu kan nggak ada. Nah, begitu masuk medsos ada ya di HP itu ada istilahnya bisa mengakses internet, akhirnya kan banyak orderan apa. Nah akhirnya saya udah fokus di puyuh karena penghasilan secara hitungan keuntungan udah mengalahkan dagang asongan saya waktu itu. Matematikanya nih Pak, matematika di berapa nih? Kayaknya waktu asongan saya dapat sekian, setelah jadi beternak beternak puyuh ya Pak. dapat ya? sekian, saya memutuskan udah aman ini mah. Iya. gitu. Fokus ke puyuh lah. Iya, waktu mulai aman itu penghasilan mulai minimal 5 juta lah per bulan. 5 juta? Iya, saya fokus ke puyuh sampai penghasilan ya rata-rata di atas 20 juta. Kalau dari 20 asongan juta. tadinya Ya paling sehari 100.000. 3 juta lah kalau 3 sebulan. juta, berarti Berapa kali lipat ya Bob? 3 juta ke 5 juta, wah Hampir 5 juta kan udah aman nih gitu ya. Saya fokus di sana. Di sana sampai 20 juta Iya, sebulan kayak gitu ya. iya. Bahkan sampai pernah collab juga ya di situ. Kenapa collab Pak? Ya karena waktu itu harga telur selama 2 tahun itu rendah terus. Tahun berapa Pak? 2017, 2018. Berapa? Tapi kan enggak, 2019. emang diatur harga telur puyuh kan ketentuannya dari mana Pak? Ya, supply demand lah. Iya, Sama intinya aja. kemungkinan kebanyakan yang Over. beternak puyuh. Over supply. Iya. Ya, akhirnya telur puyuh selama antara tahun itulah 2017, 2018, 2019 itu
rendah terus. Sedangkan pakan kan nggak ada pakan turun. Ya, nggak ada. Itu. Yang ada naik terus. Iya, akhirnya pernah collab, baru saya bebek. Oh. Standar collabnya Pak Rudi ini berkurangnya bagaimana nih? Iya, jadi emang waktu itu karena secara keuntungan ibaratnya udah nggak nguntungin dari segi ternak sendiri ya. Ya udahlah diberhentikan dulu lah. Oh, sempat berhenti, Pak? Iya berhenti. Maksudnya Di- sempat di- kosong di semua puyuh. dikosongin, kandang dikosongin. Dikosongin. Berapa lama, Pak, sempat dikosong? Itu sekitar 1 tahunan. 1 tahunan ya. Ya, tapi di perdagangan tetap aktif. Oh, gitu. Iya. Tradingnya ya, Pak, penjualan Iya. telur ya. Iya. Karena dari ternak sendiri udah nggak ngasilin, ya udah aja fokus di perdagangannya. Iya. Udah. Ambil selisih aja gitu ya. Iya, cara keuntungan sih tetap stabil lah seperti itu. Iya. Cuman di ternaknya berhenti. Saya melihat di bebek ini Ada peluang ya, Pak? peluangnya lumayan, akhirnya saya terjun di sana. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Nah, sebelum mengambil keputusan untuk pengembangan beternak usaha bebek, pasti ada riset-riset dulu, Pak. Iya, yang pasti gimana, kan Pak? saya terjun di pasarnya dulu, memasarkan produknya dulu. Oh, langkah awalnya? Iya, Oh, gitu. begitu Oh, gitu. produknya udah mulai jalan, ya sambil nernak. Nah begitu udah kehitung, keuntungannya ada, ya udah langsung dibesarin. Seperti Oh, gitu ya, ya. Berarti tahap awalnya aspek pemasaran dulu, Pak, yang Iya, digenjot ya, Pak ya, iya. di awal ya. Iya, karena saya kan pemasaran itu karena udah lama di puyuh, jadi orang udah tahu. Terus saya udah punya beberapa pelanggan. Nah pelanggan karkas puyuh saya itu kebetulan pas ditawarin karkas bebek yang mereka pakai, ya mau juga. Mau juga seperti ya. itu. Oh, gitu. Berarti memanfaatkan network yang jaringan yang daripada Iya, puyuh ya, yang Pak yang udah ada. ya. Ya, ya. Sambil pengembangan lah seperti Pengembangan itu. ya. Baru setelah itu pasarnya udah terbentuk, daripada ngambil dari orang, mendingan Ternak sendiri. ternak sendiri gitu ya Pak ya. Ya itu karena waktu itu ngambil dari orang harganya fluktuatif. Ya namanya harga pasaran belanja di peternakan kalau lagi nggak ada barang mahal. Benar. Iya. Ya saya beberapa kali juga sering belanja itu sama penjualan rugi. Jadi belanja misalnya harga 28 dijual 27. Harga seperti pasar itu. nggak ngikut Pak? Ya kalau punya sendiri ngikut sekarang udah terbentuk itu udah harga itu saya bisa menstabilkan. Oh, gitu. Karena kalau sekarang kan istilahnya saya udah punya beberapa Bargaining mitra ya? lah. Oh, ya, ya. Karena sekarang untuk pengadaan per minggu bisa sampai 4.000 ekor, jadi harga bisa saya stabilkan. Ini yang Rick, mungkin Ya, ya. teman-teman di rumah juga berpikir, kenapa sih rugi tapi masih mau jual barang orang? Ini kan proses kan? Iya. Nah, mungkin kalau yang saya dapetin mungkin supaya orang tetap percaya kita punya barang atau gimana, Pak? Iya, jadi untuk menjaga pelanggan itu nggak pindah, apapun istilahnya, gimana pun caranya, Kita barang harus itu harus tetap ada ya? ada. Betul, betul. Dan pelanggan itu harus terpenuhi seperti Iya, itu. kesinambungannya harus dijaga. Jangan berpikir bisnis tuh untuk hari ini aja. Benar. Oh, iya. Jangka panjang Gitu. ya. Jangka panjang. Jadi buat teman-teman yang mau berpikir untuk bisnis di peternakan, baik itu di jalur distribusi karkas atau dari di awal, mendingan berpikir Budidaya. jangka panjang dulu langsung. Iya, Gitu, dan waktu karena saya ada fluktuasi di tengah ya Pak ya. Iya, waktu saya terjun di pemasaran itu saya 3 bulan awal itu nggak untung. Istilahnya, cuman saya membuka pasar dulu. Iya, Betul, iya. betul. Jadi membangun branding dulu, kepercayaan orang lain. Ketika orang minta, kita stabil ya Pak, bisa kasih Iya. kirim. Jadi orang menjadi percaya Pak, Bob. Terus selanjutnya memulai sendiri. Itu standarnya apa Bapak yang kayak Pak Rudi pikir, udah memulai sendirilah, ini mah bebek ini gitu. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel vlogger peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Pas pertama terjun di bebek kan dulu saya sering ditawarin sama teman, udah terjun ke bebek aja. Karena saya nggak ada apa ya, chemistry ke sana, saya tolak waktu itu karena puyuh lagi jaya-jayanya lah. Iya. Iya. Nah, ya udah gini aja kata saya, udah butuh modal berapa, saya lah yang modalin. Tuh awal Kata itu temennya Pak Rudi itu. Iya, ke teman saya itu modalin ke 2 orang. Nah, dari 2 orang tersebut itu mendapat keuntungan. Saya waktu itu istilahnya dari 2 orang itu dapat keuntungan 10 juta. Oh Pak Rudi yang nitip. Saya yang modalin lah. seperti Iya, itu. Pak Rudi yang modalin. Iya, jadi setelah bagi hasil dapatlah 10 10 juta. juta ya. Waduh, kenapa Untuk- saya Untuk berapa ekor? sekitar 1.200.
1.200. Menarik. Sekali panen ya. Karena istilahnya ada keuntungan, saya sering ikut nungguin bebek juga karena akhirnya seneng gitu. Nah, karena saya seneng itu, saya membuka pasar yang tadi awal diceritakan. Saya membuka pasarnya. Nah, begitu pasarnya itu terbuka, saya sambil nernak. Jadi mulai dari berapa ekor yang pertama? Saya uji coba awal itu 2.000. Di tempat ini juga, Pak? Enggak. Di tempat ini Oh, juga. langsung buka ya. Iya. Ambil DOD berarti berapa sekarang, Pak? Saya menjual DOD. Oh, Ngambil Bapak juga panenan lah, istilahnya saya buka kemitraan lah seperti itu. Jadi saya terjun di bebek juga karena saat itu harga itu nggak stabil. Waktu terjun awal itu murah, nah tahu-tahu naik. Akhirnya saya ternak sendiri itu gimana caranya supaya harga panen bebek itu stabil. Ini kalau peternak kan kalau pas harga murah pada banyak yang bangkrut juga. Ya. Makanya udahlah, gimana kalau panen kamu istilahnya gitu, saya kontrak aja 24.000 per kilo. Akhirnya banyak yang mau, yang dengan catatan bibitnya beli dari saya seperti itu. Oh, iya. Gitu. Sebagian peternak-peternak gitu senang, Bob, karena ada jaminan kan? Ada jaminan Pasar. pasar. Jual harga panen itu mungkin mereka sudah kalkulasi dengan harga 24.000 mereka sudah ada dapat cuan ya, Pak ya? Iya. Jadi istilahnya keuntungannya kan kebaca. Nah, kalau rugi relatif, kalau perawatannya ya salah ya pasti rugi. Berarti Bapak udah netesin sendiri? Untuk saat ini belum, masih kerjasama. Insya Allah sampai 1 tahun lagi lah, kurang lebih udah semua dari mulai penetasan sendiri semua. Oh, sudah dirancang ya, Pak ya? Sudah dirancang. Sudah planning ya? Dan saat ini baru lagi bikin mesin tetesnya. Begitu. Iya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel Vlogger Peternakan Indonesia. Kita berlanjut kepada pemeliharaan bebek dari Pak Rudi Puyuh Indramayu. Sistemnya kandang ini bukan cuma milik sendiri. Oh iya. Nah, kemitraan ini menarik juga. Kenapa bisa menggandeng banyak Peternak-peternak yang lain. peternak-peternak yang lain, Pak? Iya, jadi kebanyakan orang kan yang mau beternak itu mereka yang misalnya habis di PHK atau karena terdampak corona, punya modal tapi lahannya nggak punya kan. Nah, saya itu memfasilitasi. Intinya ayolah maju bersama. Jadi saya itu membangun kandang, jadi mereka yang mau berminat kerjasama silahkan. Anda ternak di kandang saya dengan menyewa, tapi dengan jaminan kemitraan. Nah, harga panen itu saya kontrak 24.000 sudah jelas per kilo. Jadi untuk pasarnya udah jelas. Dan alhamdulillah kandang yang saya bangun itu ya udah full, malah banyak yang ngantri ya, Pak? Yang ngantri. Nggak kebagian ya, Pak ya? Nggak kebagian. Mereka yang udah datang itu pasti tertariknya satu, sewanya murah. Cuman 500.000 per panen, per 1.000 ekor. Jadi kalau untuk kapasitas 2.000 itu cukup 1 juta per panen. 40 per 40, sekitar 40-an hari. Iya, 40 sampai 2 bulan lah. Istilahnya kan habis panen nggak mungkin langsung masuk. Satu siklus lah ya, Pak? Iya, per satu siklus lah. Saya juga mungkin akan tertarik, Pak. Banyak teman-teman juga di rumah akan tertarik loh, Pak. Ini ide-ide di kondisi pandemi apalagi sekarang. orang-orang urban yang dia nggak tahu daerah di mana beternak, dia kan nggak tahu kan gitu. Untuk kandang kalau yang udah sering keliling lah peternakan mungkin lebih standar. Iya. Seperti itu. Karena Jadi, kalau kita duduk di sini, Bob, udaranya juga dapat ya, Bob ya, nggak terlalu panas. Anginnya juga ada. Dan saya lihat juga untuk penempatan minumnya tuh, Bob, itu sengaja di ujung. Jadi ketika bebek minum air, jadi airnya itu jatuhnya nggak ke sini, nggak terlalu basah daerah sini, tapi jatuhnya ada tempatnya khusus, ada parit di bawahnya itu. Gimana, Pak, menurut Bapak? Emang begitu ya iya, dimaksud? jadi saya bikin itu supaya kandang itu tetap kering. Nah dengan kandang kering itu menekan amoniak lah. Istilahnya kalau bau enggak terlalu kan istilahnya enggak terlalu terdampak ke lingkungan. Nah, satu lingkungan, satu juga mungkin untuk kesehatan bebeknya juga, pertumbuhan juga kan. Selanjutnya, Pak, kalau berbicara mengenai budidaya, tidak jauh dari biaya pakan. Iya. Kalau kita bermitra, nah menurut Bapak ini tadi kan selisih antara biaya pakan dengan panen kan sudah ditetapkan. Iya. Nah, biaya pakan untuk kita sebagai mitra Bapak ini dibebaskan atau ditentukan juga, Pak? Gitu. Iya. Nah, untuk pakan itu ibaratnya bebas. Jadi kenapa bebas? Karena faktor penentu keuntungan itu dari pakan. Benar. Kalau pakannya saya harus dari saya, otomatis
keuntungan itu bisa minim lah. Ya, Nah, ya. dengan membebaskan itu paling saya ngasih panduan. Misalnya minimal untuk 10 hari pertama itu harus pakan murni. Nah, kesononya diarahkan juga mencampur. Nah, bahan-bahan apa aja yang murah. Seperti itu. Oh gitu. Jadi tetap yang bermitra juga diedukasi ya Pak ya? Ya, tetap saya kasih edukasi, diarahkan. Nah, cuman prakteknya silahkan bebas. Yang penting target bobot panen itu minimal 1 kilo. Dan biasanya 1 kilo itu di umur berapa Pak untuk bebek yang Bapak pelihara di sini? Panen itu rata-rata untuk hibrida sama packing KW itu 40 hari. 40 hari itu rata-rata 1314. 40 hari 1314 ya? Iya, baik campuran ataupun pakan murni. Kalau pakan murni bisa sampai 15. Kalau pakan campuran 14. 14 ya? Rata-rata. Selisih 0,1 lah. 1 on lah, 2 on sama pakan murni itu. Tapi pakan murni juga ya, istilahnya saya ngasih panduan itu biar harganya bisa ditekan juga. Karena emang penentu keuntungan dalam peternak itu ya dari pakan. Iya, Benar. Iya, betul. Oke, kalau misalkan bermitra bisa berkonsultasi dengan Pak Rudi Iya, bisa. gitu. Dan mudah-mudahan kita doakan Pak Rudi usahanya terus berkembang, Bob. Sehingga banyak kawan-kawan urban milenial yang mau bergabung di mitranya Pak Rudi juga Bisa semakin bisa. besar juga. Kondisi pandemi sekarang, Bob, orang-orang banyak, Bob, kehilangan pekerjaan, Iya, betul. tidak punya inspirasi mau usaha apa. Ya. Pak, itu kita tadi berbicara mengenai matematikanya, tapi berbicara mengenai kendalanya nih Pak. Kendala apa yang biasanya dihadapi oleh teman-teman mitra yang baru memulai bisnis bebek di sini Pak? Iya, terutama yang mitra di kandang sendiri itu biasanya terutama yang bermasalah itu di pembesaran awal seminggu pertama di kandang brooding. Itu kalau kandang brooding yang nggak mendukung itu kematian bisa agak banyak. Tapi kalau kandang seperti punya saya, insya Allah kematian seminggu pertama itu di bawah 1%. Oh, gitu. Jadi selanjutnya dipersilakan untuk si mitra itu untuk berkembang dengan pemilihan pakannya sendiri. Baru ketika panen nanti mereka menyerahkan ke Pak Rudi Iya, atau saya ambil. Intinya 5 hari sebelum mau dipanen itu mitra itu ngasih tahu. Oh, gitu. Iya. Hai guys, saya Indra Binowo. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia. Subscribe. harus ada kegiatan aktif dari si teman-teman yang bermitra ini juga. Kalau misal, itu kan tadi harus ada kegiatan aktif ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan ada teman-teman yang masih bekerja di kota gitu, Iya. dia ingin punya usaha sampingan dan dia nitip misalkan kayak gitu, nanti panennya silahkan dipercayakan kepada Pak Rudi. Banyak kan yang kayak gitu nih. Kalau ada orang kayak gitu masih mungkin masuk akal nggak sih Pak untuk bermitra? Ya, itu sangat masuk akal dan selama ini juga ada beberapa itu yang udah seperti itu. Karena kandang saya itu bisa dipantau 24 jam. Jadi misalnya ada yang bermitra itu karena Bisa. saya dilengkapi CCTV nanti kita lihat di. Nah, dilengkapi CCTV jadi mereka itu bisa melihat. Nah, tinggal istilahnya sistemnya itu mau bagaimana, mau dikelola sendiri silahkan. Nah, untuk karyawan Cari bisa sendiri ya? cari sendiri, bisa juga dicarikan lah. Oh, gitu. Misalnya dicarikan nih Mas Bob, ya ini karyawannya nih, silahkan istilahnya dipantau lah. Nah, gajinya silahkan lah istilahnya. Nego sendiri ya, Pak, ya? Iya, kalau saya sendiri kan istilahnya udah ada lah panduan ini buat karyawan itu idealnya sekian seperti itu untuk memelihara minimal sekian gitu. Nah, misalnya udah deal, ya udah silahkan pakan bebas. Mau beli sendiri silahkan, mau beli ke saya ya nggak apa-apa lah. Ada kan ada itu mitra juga orang Jakarta, aduh saya udahlah beli aja di sono dibelikan gitu, ya bisa saya belikan. Ya mungkin juga orangnya lagi mantau juga karena Ada CCTV ya ya, Pak ada ya? CCTV. Jadi kandang saya itu bebas lah, istilah siapapun bisa mengakses. Ya, dan sebentar lagi akan ada akses streaming 24 jamnya itu akan ada di websitenya sebentar Ya. lagi. Ya, Jadi begitu pencet cek langsung kelihatan ya, Bob, ya? kelihatan, oh ini Aktivitasnya ya. kandangnya Pak Rudi gitu. Ya, jadi misalnya untuk yang berminat peternak bebek, aduh saya kandangnya harus bagaimana? Silahkanlah kunjungi website saya rudipuyindramayu.com. Di situ semuanya ada gitu. Jadi misalnya Anda pengen lihat kandang brooding atau pembesaran pertama, tinggal klik nanti
lab, insya Allah 24 jam. Iya. Oh, gitu. Selagi wipinya nggak gangguan. Iya. Seperti Tapi itu. kalau sudah berbicara seperti itu kan kita berbicara mengenai investasi. Jadi persentase yang dipikirkan adalah peningkatan persentase investasi kayak gitu kan Pak. Iya. Sejauh ini duit yang misalkan diberikan sebagai investasi dan dipercayakan gitu, mereka kan nggak ngerti nih Pak. Iya. Peningkatannya bisa berapa persen pada saat panen dari modal yang diberikan awal? Income Ya, maksudnya ya? Iya, terhadap income-nya income. ada berapa persen gitu income. Iya. ketika panen? Keuntungan itu kurang lebih 5.000 per ekor. Oh, iya. Iya, tapi kan nanti dipotong Operasional. iya, ya. Pak. karyawan seperti itu. Oh, yang 5.000 per ekor belum dipotong Iya, Itu kira-kira karyawan. dari 5.000 itu bersihnya dipotong 1.000 operasional atau gitu lah. 2.000 gitu Pak. Iya, per ekor. operasional. Ya tergantung ternaknya. Contoh misalnya ternak 2.000 ya. Heeh. 2.000 itu kan misalnya yang gaji karyawan standar lah 3 juta lah per bulan misalnya. Iya. Heeh. Bersih lah, misalnya kalau kecuali kasih makan minum Kita hitungnya 2 ditanggung. bulan berarti sekali panen ya? Iya. Satu siklus lah, satu siklus. Satu siklus berarti dia 2 bulan kan bayarnya Tetap kan? ngitungnya 2 bulan. Ah, Jadi terus? keuntungan itu ya paling antara rata-rata 4 juta per panen. Per 2.000. 2.000 ekor. Misalnya 2.000. Nah, misalnya 4.000 bisa, nah di situ lebih besar karena karyawan itu satu orang itu bisa megang maksimal 4.000. 4.000 ya Pak ya? Iya, jadi idealnya itu sebenarnya 3.000 4.000. Minimal di 3.000 4.000 Iya. baru udah break even untuk karyawan ini dimaksimalkan gitu Iya, Iya, seperti ya. itu. Iya. Benar. Karena harga DOD Nah, untuk harga DOD sendiri, Kisaran apa? ya, Kisaran harga DOD sendiri yang khusus mitra itu yang lokal 6.500, yang hibrida 9.000, yang packing KW itu 10.000. Nah, untuk harga panennya sama 24.000. Sama ya Pak? Sama. Tapi kecepatan tumbuhnya yang berbeda kali ya, Pak? Nah, yang lokal itu masa panennya 2 bulan, Panjang. agak panjang. 5. Gitu. Makanya saya ngontrak dengan harga 24.000 itu supaya peternak itu ada untungnya. Iya. Dan membebaskan pakan itu supaya untung itu bisa meningkat. Iya. Benar. Kalau Dan berkreasi iya, sendiri. jadi mau dipermentasi silahkan, mau Silakan. gimana silahkan, yang penting usahakan. Faktor utama itu pakan jangan sampai kurang. Benar. Walaupun protein kurang, kalau pakannya banyak itu pasti tumbuh. Nah, walaupun proteinnya misalnya pakannya bagus, kalau makannya kurang tetap pertumbuhannya nggak maksimal. Jadi intinya khususnya bebek itu pakan nggak boleh kurang. Iya. Pokoknya kenyangnya lah. Iya, seperti iya, itu. iya. Dan itu kalau misalkan buat teman-teman yang hanya nitip aja, itu sudah diperhitungkan gitu ya, Pak. Ya. Peningkatan pakan itu sudah diperhitungkan oleh Pak Rudi. Jadi silakanlah matematikain Sudah ada sendiri lah, skemanya gitu. lah, panduannya sudah ada. skemanya. Ya, makanya saya kasih istilahnya live streaming 24 jam itu biar mantau juga. Jadi misalnya pakannya habis, ada karyawannya, tinggal hubungin aja karyawannya itu pakan habis, Nah. kasih. Seperti itu kan. Gitu. Jadi ini sebenarnya konsep ini sangat cocok untuk anak milenial, Bro. Khususnya orang-orang yang punya aktivitas padat, hobinya main golf. Iya kan? Jadi Iya, tidak lihat aja gitu ya. tinggal lihat kalau misalnya pakannya udah habis, tinggal telepon yang di sini ya, Pak ya. Misalnya Iya. ada kekurangan atau gimana pun kan bisa pantau sendiri. gitu. Nah, nanti tinggal hubungin karyawan yang ngurus. Iya. Gitu. Karena saya sendiri kan nggak fokus di kandang gitu. Iya. Banyak urusannya kalau Ya, di rumah ya. istilahnya kan kadang ada yang orang order karkas lah, ya pokoknya banyak ada kesibukan lain lah Gitu seperti ya. itu. Iya, Kan, iya. saya juga ngurus kandang puyuh juga seperti itu. Rumah potong sendiri juga Ya, gitu ya, Pak ya. pemotongan juga. Jadi buat teman-teman kalau misalkan yang mau pesen karkas juga Bisa juga ya, Pak ya. bisa Ya. juga langsung. Nah, ya, Pak ya. ya buat misalnya para penonton yang ingin membutuhkan karkas buat suplai buat kebutuhan rumah makan, pokoknya butuh karkas itu silahkan ngubungin saya. Itu saya kasih inventaris freezer. Jadi semua pelanggan saya itu saya kasih inventaris freezer. Gitu. Cuman dengan syarat belanja awal minimal 5 juta. Oh gitu. Ya, belanja awal minimal 5 juta saya kasih inventaris freezer. Freezer. Berlaku kelipatan. Jadi misalnya saya belanja 10 juta, saya kasih 2 freezer. Nah, Iya, iya. jadi
kenapa saya seperti itu? Jadi biar bagi pemula yang ingin bergerak di kuliner itu nggak terbebani. Aduh, saya belum punya freezer. Nah, makanya saya kasih inventaris freezer. Dan untuk pemesanan silakan diperhitungkan volumenya karena berhubungan dengan ongkos kirim juga kan sebenarnya. Ada minimal nggak, Pak? Jadi untuk ongkos kirim itu gratis. Jadi saya itu ke Jakarta itu pengiriman seminggu itu 2 kali, Mas Bob. Jadi 2 kali. Untuk waktu biasanya saya selalu kasih tahu ke pelanggan saya. Sistem saya itu COD juga. Jadi misalnya ada orang order 100 ekor. Enggak, itu di saya COD. Kan kalau banyak kan mungkin bayar di tempat ya, Pak? Bayar di tempat. Barang sampai baru bayar. Cash on delivery. Makanya saya bisa cepat berkembang itu saya semuanya COD. Iya, nggak kasih tempo ya. Tidak, cuman barang sampai harus bayar. Iya. Jadi angka minimal untuk orderan ada, Pak? 100 atau 200? Jadi kalau minimal 100 ekor bebek itu free ongkir. Kalau kurang dari 100 itu kena ongkos kirim cuma 100.000. Pak, sudah berapa tahun jadi peternak ini, menyesal nggak, Pak, untuk memutuskan untuk jadi peternak, Pak? Ya, alhamdulillah. Saya dulunya dari pedagang asongan, sekarang istilahnya alhamdulillah untuk aset saya itu udah di atas 2M. Dari pedagang asongan. Ya, alhamdulillah. Yang untuk income sendiri alhamdulillah lah. Dan murni dari usaha peternak ya, Pak? Beternak. Pendidikan dulu gimana, Pak? Terakhir apa, Pak? Saya sorry, Pak. Cuman SMP. SMP ya, Pak? Cuman SMP. Nah, ini jadi motivasi, Bu, sama iya, teman-teman ya, Bu. Kedepannya tadi sudah banyak yang mau dilakukan lagi gitu. Kedepannya akan ada apa nih, Pak? Ya, untuk ke depan kandang di saya itu akan ditingkatkan untuk bebek. Itu target insya Allah dalam tahun ini penambahan untuk kapasitas populasi 6.000 lagi. 6.000 berarti secepatnya buat teman-teman yang mau bermitra duluan. Booking dulu ya. Jadi kalau inden dulu nggak inden. Jadi emang waktu seperti contoh Mas Aris tadi, orang Jakarta yang mau mitra sistem sewa kandang itu juga sebelum ada dia ngasih deposit dulu. Kalau serius silahkan ngasih deposit. Dia ngasih deposit, begitu tersedia sih ya saya hubungin. Iya. Dan orang Purwakarta juga ada begitu. Itu udah saya mah langsung 1 tahun aja karena saya udah capek nunggu lama-lama katanya. Iya. Nah, untuk kandang yang mau dibangun kapasitas 6.000 juga saya selalu silahkan yang maksudnya yang kalau emang minat udah ngasih deposit pasti dapat lah. Oh gitu ya. Kalau saya menunggu nanti aja jadi udah ada khususnya yang udah booking duluan itu yang dapat. Iya. Ini kita sama seperti kayak jual apartemen ya. Senin harga naik ini kalau menjadi mitra ini. Ya, sebenarnya untuk sewa sih tetap, Mas. Depositnya berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Ya, depositnya itu untuk pembelian DOD. Jadi misalnya untuk mau ternaknya 2.000 ekor. Intinya bayar DOD untuk 2.000 ekor itu di depan, itu aja. Gitu, jadi begitu kandang jadi, saya hubungi nih, Mas, misalnya 2 minggu lagi siap isi. Jadi karyawannya tolong dipersiapkan atau saya bantu persiapkan seperti itu. Oh gitu ya. Atau mau diurus sendiri lah. Kalau urus sendiri ya silahkan. 3 hari sebelum DOD masuk atau datang atau masuk kandang itu datang. Biar mempersiapkan semuanya seperti itu. Oke, kalau kayak gitu sangat menarik obrolan kita kali ini. Silakan langsung menghitung matematika, kalkulasi investasi masing-masing. Kalau misalkan berminat, silakan langsung menghubungi Pak Rudi. Karena kita juga langsung menghitung matematika kita. Ini membuat orang rasa penasaran, dan ya bagi orang-orang yang sekarang lagi bingung mau usaha apa, ini pilihan yang tepat. Iya, pilihan yang tepat sekali gitu. Oke, terima kasih Pak Rudi untuk obrolannya hari ini dan untuk semua ilmu yang sudah dibagikan kepada kita pada teman-teman semua ya, Bob ya. Iya. Saya Ibob, saya Sony, Sarjana Peternakan. Maju terus peternakan Indonesia. Mantap. Oke. We'll be right back.
Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Subscribe YouTube channel Vlogger Peternakan Indonesia. Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Ayo subscribe channel YouTube Vlogger Peternakan Indonesia. Jangan lupa subscribe YouTube channel Vlogger Peternakan Indonesia.